Kali ini kita konsep yang sangat berbeda ya. Biasa kita di studio, kali ini kita kunjungi langsung ke UIN ya, ke kampus UIN ini untuk kita ngobrolin tentang moderasi beragama. Baik Pak, selamat datang Pak di Jambu Kreatif Pak. Ya, Boleh Pak sedikit perkenalan untuk kita obrolin background Bapak atau nama Bapak sekalian. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saifuddin A. Rashid. Jadi saat ini saya menjabat sebagai Ketua Badan Kemakmuran Masjid atau BKM Fathun Qarib, Masjid Fathun Qarib di Komplek UIN Araniri, Banda Aceh. Sebelumnya saya juga menjabat sebagai Kepala Pusat sekaligus Kepala Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama UIN Araniri. Dan saya sehari-hari bekerja sebagai dosen, tenaga pengajar di Fakultas Adab Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi saat ini kita berada di ruang imam Masjid Fathun Qarib UIN Araniri, Banda Aceh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Saifuddin. Jadi Pak, kali ini Pak, kita mau ngobrolin ini masalah moderasi beragama. Mungkin anak-anak muda ini tidak tahu ya apa arti moderasi beragama. Mungkin mereka salah mengartikan, atau juga mungkin baru dengar nih bahasa moderasi beragama. Apakah kita harus ikutin semua agama ini Pak? Apakah kita harus toleran dalam agama ini? Jadi kan kita perlu sedikit penjelasan dari Bapak gitu. Baik, ini menarik kalau berbicara mengenai moderasi beragama, khususnya dalam perspektif teman-teman kita anak-anak muda ya, remaja dan sebagainya. Jadi moderasi beragama itu adalah satu istilah yang dipopulerkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian seluruh institusi atau lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama, baik itu di jajaran Kanwil Kementerian, kemudian di lembaga-lembaga pusat-pusat pelatihan dan pendidikan, kan khususnya juga termasuk di universitas atau lembaga lain yang setingkat dengan universitas perguruan tinggi di kementerian, di lingkungan Kementerian Agama. Jadi moderasi beragama itu adalah langkah kita untuk membangun sikap, membangun perilaku yang moderat. Yang moderat maksudnya tidak berat, tidak ke ekstrim atau kiri ke kanan begitu. Moderat dalam artian kita mengambil jalan tengah. Jalan tengah di dalam beragama. Sikap yang paling praktis dapat dipahami sebagai orang yang muda yang menghargai dalam konteks moderasi beragama itu adalah menjalankan agama kita sesuai sebagai seorang muslim, menjalankan agama kita sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya Muhammad SAW, juga mengikuti seluruh aturan yang dibuat oleh agama kita secara benar dan baik. Tetapi dalam konteks kita bermasyarakat di masyarakat majmuk, katakanlah ini seperti di Indonesia ini, kita hidup di tengah masyarakat yang juga berbeda agama dengan kita. Nah, itu berarti seorang yang bermoderasi beragama itu berarti kita di samping kita menjalankan agama kita secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan tuntutan yang dibuat oleh ketentuan agama Islam yang kita yakini secara baik dan benar, juga menghargai, tidak menghina, tidak mencaci maki pemeluk agama lain. Kita menghargai dalam hal ini pemeluk agama lain bukan berarti kita mengikuti ajaran agama lain, tetapi kita sekedar tidak tidak menjelek-jelekkan, kita tidak menghina, tidak merendahkan, dan kita menghargai pemeluk agama lain yang sesuai dengan yang mereka yakini. Tidak kita hina mereka. Begitu ya. Jadi kita menjalin hubungan yang baik sebagai sesama manusia. Sesama manusia. Ya, seperti itu. Berarti kita rangkul Pak ya. Karena kita juga satu negara, mungkin satu daerah ada yang berbeda agama. Jadi kita rangkul untuk bersosialisasi gitu Pak. Betul ya. Nah, tapi Pak, banyak yang saya lihat di daerah kita ini, mungkin kita agak sedikit canggung atau sedikit jaga jarak dalam arti ketika itu kita beda agama. Bahkan
dalam agama itu sendiri kan kita contoh ada yang mazhab atau ada yang beda aliran, mungkin ada yang Muhammadiyah atau NU dan selain sebagainya Pak. Nah itu bagaimana Pak yang udah ada di masyarakat sekarang gitu? Itu sikap yang saya kira ya mungkin karena keterbatasan ya, karena keterbatasan ilmu ini yang mungkin perlu kita ubah. Kita ubah dalam artian misalnya bahkan di internal antar sesama umat Islam, antar beda mazhab saja kita saling tegang-tegangan. Padahal mazhab itu adalah satu proses perjalanan menuju kepada satu titik sama-sama mengesahkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang sama, kepada kitab Al-Qur'an yang sama, tetapi karena perbedaan pemikiran, konsep, itu yang barangkali yang menjadi titik concern kita. Dalam hal ini katakanlah ketika kita bicara internal sesama umat Islam, berbeda mazhab, beda aliran, ya kita memang sikap yang paling bijak sesuai dengan pandangan moderasi beragama adalah kita saling menghargai saja. Kita jalani keyakinan aliran mazhab yang kita ikuti. Mudah-mudahan itu adalah jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Juga kita menghargai mazhab yang lain, tidak perlu sampai kita saling meributkan. Kemudian dalam kaitan dengan kita berbeda dengan agama, juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu sampai mempermasalahkan keyakinan orang lain karena orang lain itu beragama yang mereka bertanggung jawab dengan keyakinan dan agama yang mereka peluk. Kita juga seperti seperti itu, bertanggung jawab kepada agama dan yang kita yakini, kita menjalankan perintahnya, kemudian kita jauhi larangan-larangan yang sesuai dengan yang diatur oleh agama kita. Jadi itu saja. Kemudian kita menghargai pendapat, menghargai cara hidup, cara pandang orang lain di dalam beragama, di dalam menjalankan ibadah mereka. Cuma satu hal ini yang saya mungkin ini terkait juga ya, nanti terkait dengan bagaimana kesalahan persepsi barangkali yang terjadi ini sekarang adalah kesalahan barangkali orang salah menyebut moderasi beragama. Mungkin seakan-akan orang menyebut moderasi agama. Itu yang salah. Ada ber sama nggak ada. Jadi berbeda. Di situ letak mungkin kekeliruannya. Mungkin orang beranggapan bahwa kita apa hak kita memoderasi agama, padahal yang berhak untuk mengatur agama itu ada Allah Subhanahu wa taala kan? Gitu. Jadi bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Beragama itu cara kita menjalankan agama kita. Itu yang harus kita pikirkan bagaimana secara baik sehingga tidak menyinggung ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Jadi tidak disalah persepsi. Ya, berarti bukan agama yang jadi modern, Pak, bukan Pak ya? Bukan. Tapi beragama secara moderasi. Jadi cara kita beragama. Cara kita menjalankan agama kita, itulah yang harus kita yang harus kita moderasi. Jadi kita tidak perlu menunjuk seakan-akan orang yang berbeda dengan kita itu sudah pasti masuk neraka. Belum tentu. Itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, cara kita itulah yang harus kita kontrol sehingga cara kita beragama, menjalankan ibadah, menjalankan agama kita, itu yang kita kontrol. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti Pak dalam moderasi beragama ya Pak ya? Iya, betul. Ini apakah kita menilai orang ataukah kita nggak perlu kita menilai orang Pak itu? Dalam konteks berbeda sama kita, berbeda pandangan, berbeda agama gitu Pak. Kita tidak perlu menilai orang. Yang perlu kita menilai diri sendiri. Ya, itu ya. Kita perlu menilai diri sendiri. Mungkin mudah-mudahan kita minta kepada doa, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjalankan amal-amal kita di dalam agama kita sendiri. Tidak perlu sampai mengkomplain, ini orang kok berbeda cara beragama dengan kita. Kita cukup melihat dan kita menghargai. Kita tidak mengikuti tentunya. Tapi jangan sampai kita komplain, jangan sampai kita hina, kita benci, apalagi kita sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, merusak hubungan dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Ada satu hadis Nabi SAW, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Berbahagialah orang yang selalu mengontrol dirinya sendiri di dalam menjalankan agama, beramal di dalam agama ini, daripada dia sibuk mengkomplain, mengkomentari amal-amal atau ajaran agama orang lain. Kira-kira seperti itu. Kontrol diri sendiri saja. Kira-kira seperti itu. Ya.
Misalnya kalau di luar itu kita nggak bisa kontrol, jadi kita mungkin pening sendiri gitu Pak ya. Pening sendiri, pening sendiri. Jadi Pak, Bapak kalau boleh tahu berapa lama nih Pak udah mendalami tentang moderasi beragamanya Pak? Kalau soal moderasi beragama ini dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama ya mungkin kurang lebih 2 tahun ya bertugas di UIN Araniri ini. Tapi sebelumnya saya sudah juga aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kerukunan antar umat beragama, tema-tema bagaimana membangkitkan harmoni ya hidup dalam konteks keagamaan di Indonesia, karena saya juga di samping secara resmi saya bertugas di UIN Araniri. Jadi yang sebelumnya saya bertugas sebelum pindah ke sini bertugas di UIN sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, juga aktif di ICMI. Ya, jadi sekarang saya aktif di ICMI Aceh, kemudian sebelumnya saya aktif di ICMI Pusat di Jakarta. Di ICMI kita juga membicarakan tema-tema mengenai kerukunan, keharmonisan hidup berbangsa, jangan sampai gontok-gontokan dan sebagainya. Tema-tema ini sudah kami diskusikan sejak jauh-jauh sebelum saya diamanahi jabatan Kepala Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama di UIN Araniri ini. Berarti merangkul Pak? Merangkul segala ya. Oke Pak, jadi mungkin udah lama banget Bapak di dalam moderasi beragama ini dari Jakarta Pak ya, dari UIN Syarif Hidayatullah sampai ke sini Bapak. Itu Pak apa sih Pak tantangan yang sangat besar yang Bapak alami mungkin dari dulu sampai sekarang itu nggak ada habis-habisnya, atau mungkin yang lagi Bapak Bapak hadapi mungkin itu Pak tantangan dari Bapak sendiri? Begini, mengenai tantangan itu tentunya ya selalu ada ya. Cuman ya kadang-kadang kita lihat fluktuasi tantangan itu kadang-kadang kecil, kadang-kadang berat. Jadi hal-hal yang saya lihat selalu ada itu adalah karena keterbatasan ilmu dan orang tidak mau belajar. Itu saja, itu yang selalu ada ya. Kalau misalnya tidak mau belajar karena terpengaruh oleh sikap ya, perilaku, kepentingan antar kelompok, ego sektoral, dan itulah sikap itu yang mungkin mempengaruhi orang tidak mau membuka diri. Nah, itu selalu ada itu. Jadi, tetapi kita juga harus selalu secara intens, secara sabar membuka peluang-peluang agar terjadi diskusi-diskusi, jangan sampai terjadi meruncing dalam hal-hal yang berbeda. Misalnya berbeda mazhab saja seperti yang tadi itu kan nggak selesai sampai sekarang. Mengapa? Karena orang mengasosiasikan bahwa sebagai kalau berbeda dalam agama itu berbeda dalam amal-amal agama itu seakan-akan bermasalah. Padahal perbedaan itu oleh Rasulullah sendiri itu juga bahwa perbedaan itu rahmat. Jadi jangan sampai bermasalah. Inti yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW adalah perbedaan itu adalah rahmat. Jangan sampai kita mengecilkan arti perbedaan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Kemudian di samping itu tantangannya juga adalah ada faktor-faktor pemicu di luar, kelompok. Jadi ada misalnya seakan-akan selalu ada muncul kepentingan pihak lain untuk mengadu. Untuk menghancurkan antar kelompok ini mengadu, dan orang bisa jadi kepentingannya adalah untuk untuk mengambil manfaat atau keuntungan di tengah suasana yang tidak harmonis, konflik ini loh, Pak. Di tengah suasana konflik. Ini yang barangkali perlu kita camkan sama-sama, khususnya untuk generasi muda, jangan mudah terpancing dengan hoax, berita bohong, kemudian apalagi namimah, ada berita yang sengaja diusaha untuk sengaja mengadu domba. Ya gitu ya, kemudian apalagi menyebar fitnah. Jadi ini kita harus berhati-hati di dalam merespon tantangan dari luar ini, kira-kira seperti itu. Oke, berarti Pak dari obrolan Bapak tadi kita harus banyak diskusi gitu Pak ya, baca buku. Istilahnya kita jangan sampai dengan kepala kosong, dengan emosi kita. Sekarang kan Pak bukan hanya dengan omongan kita berkritik, tapi dengan jari gitu Pak. Betul. Mungkin dengan jari orang tersinggung, bahkan dengan jari kita tuh orang merasa ya tidak nyaman atau terdistraksi dengan apa yang dia sudah lakukan Pak. Betul Pak. Nah Pak, jadi Pak memang Pak itulah PR kita Pak untuk teman-teman di luar sana, anak-anak muda ini untuk
banyak belajar, ikutin diskusi-diskusi itu Pak. Nah Pak, jadi Pak, bagaimana nih trik atau mungkin ada apa dari Bapak ini mungkin ketika saya sendiri punya teman yang berbeda agama, apa yang perlu kita kerjakan bersama dan beda mazhab, misalnya beda aliran lah, apakah kita nggak perlu mikirin itu, karena kan Pak kita lihat kan beda itulah, beda hal-hal seperti itulah Pak. Bagaimana menurut Pak? Baik, bagaimana kalau berbicara mengenai trik, bagaimana kita agar tetap menjaga, kan kita berperan secara aktif, secara proaktif untuk menjaga keharmonisan ini. Itu yang pertama, kita jangan, kalau sudah kita tahu ini adalah ada perbedaan, kita jangan terlalu terlalu dalam mengambil peran bahwa ini adalah perbedaan, sudah tahu. Jangan memperbesar perbedaan maksud saya. Tetapi cari titik-titik persamaan yang di situ kita bisa bekerja sama. Betul. Misalnya ketika kita di dalam berbeda perbedaan internal, perbedaan mazhab, perbedaan aliran keagama, perbedaan organisasi bahkan. Perbedaan organisasi dakwah saja itu bisa bermasalah kan kalau misalnya kita tidak punya ilmu, kita tidak arif, tidak bijak dalam menyikapi, itu bisa menjadi kendala masalah dalam kita bermasyarakat. Tapi kita cari yang, jangan kita melibatkan diri dalam diskusi perbedaan yang berbeda, tapi cari yang sama apa sih? Misalnya yang sama kita Rasul kita sama, Allah yang kita sembah sama, Al-Quran kita sama. Nah, itu kemudian masyarakat yang ada di lingkungan kita sama, kita kerjakan hal yang dimana kita yang bisa kita bangun kebersamaan, memperbesar kebersamaan, mencoba memperkecil diskusi-diskusi kita dalam hal-hal yang berbeda. Begitu juga di dalam menyikapi terhadap perbedaan dalam menganut agama yang berbeda. Apa yang berbeda? Agama. Jadi kita tidak mendiskusikan agama kita. Tidak perlu mendiskusikan kalau misalnya itu tidak mungkin. Tapi apa yang sama? Kita hidup di dalam ruang yang sama, masyarakat yang sama, lingkungan yang sama, bangsa yang sama, Indonesia ini. Nah, itulah kita kerjasama dalam hal bahwa kita adalah manusia yang sama dalam hal-hal kemanusiaan dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting adalah memperkecil berdiskusi-diskusi yang menyangkut perbedaan, tetapi memperbesar peran kita di dalam menjalankan hal-hal yang sama. Ya, kira-kira seperti itu. Baik Pak, jadi menarik banget ya obrolan kita tentang moderasi beragama, termasuk tadi trik-trik dari Bapak untuk kita tetap eksis lah bahasanya. Eksis di tengah masyarakat yang kita beda pandangan, apa yang harus bareng-bareng kita kerjakan. Jangan kita pikir apa yang perbedaan yang kita kerjakan. Baik Pak, jadi Pak ini kan untuk anak muda ya Pak ya, untuk anak muda kita ini kan istilahnya kita paling banyak nih anak muda baru Pak muncul. Betul ya. Dari Gen Z atau Gen Z dan ada juga Gen Alpha nih Pak yang baru-baru muncul Pak. Nah, mungkin Pak biar tidak ada konflik gitu antara anak muda dan teman-teman sekitar yang istilahnya bahasa mereka tuh mungkin tersinggung gitu. Tersinggung, dan mungkin ada sedikit Pak saran dari Bapak untuk mereka tuh tidak saling kayak gitu Pak. Saling cerai-berai lah, berantem lah gitu Pak. Ya, jadi begini ya. Anak muda ini memang harapan dari bangsa ini, harapan masyarakat, harapan orang tuanya, harapan ke depan dari agama kita, umat Islam untuk agama Islam, demikian juga yang lain, pemeluk agama lain, harapan untuk agama mereka. Jadi yang paling penting sekarang adalah anak-anak muda ini, kita jangan menghabiskan masa muda itu dengan sangat fun gitu ya, menarik. Kemudian juga jangan lupa memberikan peran kepada pengembangan diri, tetap belajar ilmu, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sengaja memprovokasi. Barangkali itu harus cerdas untuk melihat bagaimana itu merespon terhadap keadaan dari luar. Jadi jangan terprovokasi, jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong yang dapat merusak diri sendiri. Ya, kemudian tentunya masih muda itu kan masih kurang pengalaman ya, perlu terus belajar, terus berkonsultasi kepada orang-orang yang lebih senior, kepada para ustadz ya dalam bidang agama, tetap mengaji. Jangan sampai menghabiskan waktu tanpa kendali, tiba-tiba ya sudah dewasa, sudah tua kan, kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian terkait dengan peran remaja, anak muda di dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan yang tentunya baik untuk bersama, ya itu barangkali itu harus ada perhatian khusus dari masing-masing remaja kita ya, masing-masing remaja kita, khususnya kelompok-kelompok remaja yang barangkali harus mengembangkan diskusi-diskusi ke arah yang baik ya, begitu kira-kira seperti itu, mendalami agama ya, terutama ya jangan tinggalkan kewajiban ibadah. Ya, walaupun tetap ada main yang sportif ya, main olahraga, kemudian baik juga menggunakan berselancar di dunia maya ya, silakan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita bermain di dunia maya atau di lapangan, di ruangan bebas, itu mesti ada dua hal-hal yang baik dan hal yang kurang baik. Hindari bermain di tempat-tempat yang kurang baik. Jadi jangan sampai waktu habis untuk hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ini. Jadi harapan bangsa ini, harapan masyarakat kita, harapan orang tua dan harapan agama tentunya kepada kaum muda remaja Gen Z ini khususnya untuk ke depan. Jadi jangan sampai tidak memberikan perhatian ke hal-hal yang bermanfaat. Ya begitu ya. Jadi karena ada hadis Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini apa artinya? Kita adalah orang-orang yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, tetangga kita, termasuklah tetangga atau warga masyarakat yang mungkin berbeda kelompok, berbeda agama, bahkan berbeda budaya dengan kita. Kita harus mampu memberikan manfaat. Kemudian yang kedua, pengertiannya adalah jangan sampai kita menjadi faktor pemicu masalah. Janganlah kita sampai menjadi faktor yang menyebabkan adanya masalah di lingkungan hidup kita. Nah begitu ya. Jadi artinya kalau kita lebih bagus lagi kalau kita anak-anak muda ini harus tampil menjadi orang yang memberikan solusi. Memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan menjadi menimbulkan api lah gitu. Jangan sampai anak-anak muda ini menjadi pemicu. Nah itu yang kita harus betul-betul kita kontrol diri sendiri, jangan sampai menjadi pemicu masalah, bahkan kalau bisa menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini udah banyak banget ya, selain dari tadi walaupun sedikit tapi poin-poinnya ini dapat Pak ya, dari kita bagaimana perbedaan segala hal gitu Pak. Oke Pak, jadi sedikit nih Pak kan, ini kita ada target untuk untuk wanita ya, kesetaraan gender itu. Nah mungkin wanita sedikit di sini dia ada batas, mungkin kan ada batas gitu. Dia juga tidak bergerak bebas gitu. Dalam bahasa arti mereka ya, kita kan di cowok. Dalam arti mereka itu mereka feminisme lah gitu Pak. Jadi ada gender, ada seks. Seks itu berarti hal-hal yang nggak boleh mereka tinggalkan. Contoh kayak hamil, dan melahirkan dan haid ya gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya gender, contoh kayak memasak, mungkin kita juga bisa masak, membantu rumah tangga, mungkin kita bisa juga bantu rumah tangga. Nah, misalnya kan kita ini untuk membantu perempuan ini untuk toleransi gitu kan, modernisasi juga gitu kan, dengan adanya media dan hal-hal yang sekarang itu Pak. Baik, itu dulu kan ada istilah emansipasi, artinya saling menghargai walaupun kita berbeda antara laki dan perempuan. Tetapi sesungguhnya laki perempuan di mata Allah itu sama, tidak berbeda. Yang berbeda apa? Kodrat wanita dibuat berbeda dengan kodrat laki-laki. Apakah kemudian karena beda kodrat lalu salah satunya lebih rendah? Tidak. Sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah dan pandangan Allah, manusia itu sama. Laki dan perempuan itu sama, cuma beda kodrat. Mengapa beda kodrat? Allah sengaja menciptakan beda kodrat agar kemudian kita saling melengkapi. Karena tidak ada satupun manusia itu yang sempurna. Jadi mesti ada dua hal ini, dari dua jenis manusia ini, perempuan dan laki itu saling melengkapi. Jadi tidak benar kalau misalnya sampai ada, kalau katakanlah begitu ya, pandangan orang yang mengatakan bahwa kamu kan perempuan. Nah, itu menyinggung dan itu tidak benar dari sisi
Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahkan Rasulullah itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, meremehkan kaum perempuan, tidak ada. Karena memang diciptakan sama-sama untuk di mata Allah itu sama. Kalaupun ada yang lebih tinggi di mata Allah itu adalah karena ketakwaan masing-masing, karena lebih dekat kepada Allah, ya maka dikasih nilai tingkat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu memang karena beda kodrat, tentunya beda kewajiban. Beda kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah, jadi artinya itu yang harus dijaga, masing-masing punya kewajiban sendiri, ya, laki-laki bisa menjalankan apa dan sebagainya. Tetapi ada pun terkait dengan perempuan, apakah perempuan itu dilarang untuk masuk ke ruang publik? Tidak ada larangan dalam Islam. Tidak ada larangan. Boleh, perempuan juga keluar ke misalnya, bagaimana kalau perempuan terlibat di politik, di bisnis, silakan, di budaya, di pendidikannya sama. Bagaimana kalau perempuan pergi ke kantornya sama dengan laki-laki? Boleh terlibat di perusahaan dan sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi yang harus dijaga adalah batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Janganlah sampai misalnya perempuan masuk ke ruang publik, tetapi dengan cara melanggar syariat Islam. Apa itu misalnya? Salah satunya syariat Islam membuka aurat. Itu masuk ke ruang publik dalam keadaan aurat terbuka, itu melanggar. Itu melanggar. Apa yang dilanggar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena itu sudah diarahkan oleh Rasulullah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan masuk, begitu dia keluar rumah masuk ke ruang publik, dia harus tertutup auratnya. Setelah itu ya silakan. Nah, gitu ya. Silakan ada di ruang publik, kemudian menjaga batas-batas kepantasan dan sebagainya, tidak terlalu maksud saya tidak menjaga. Tidak menjaga. Jaga diri. Boleh masuk ke ruang publik, ke ruang apapun, berperan seperti apa yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Tetapi karena kodrat, itu kan tidak mungkin ada pekerjaan, katakanlah begitu, masuk ke wilayah, ke bidang pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh perempuan. Misalnya ngangkat tiang listrik. Itu kan tidak mungkin. Karena memang Allah sendiri tidak menetapkan kodrat wanita itu untuk mampu mengangkat tiang listrik. Karena pekerjaan fisik, kerjaan fisik. Kemudian manjat kelapa misalnya. Ya silakan kamu panjat kelapa. Kami laki-laki kan bisa panjat kelapa. Misalnya kan nggak mungkin karena beda kodrat. Tetapi disitulah terjadi perbedaan. Nah, kodrat itu ya kalau kita ikuti lebih jauh, itu berpengaruh kepada kapasitas, kepada perasaan, kepada kemampuan masing-masing yang berbeda. Oleh karena perempuan itu kan lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kapasitasnya atau di pengembangan emosional, faktor kelembutannya, ya kan begitu ya, perasaannya lebih halus dan sebagainya. Kalau itu sebabnya ada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kodrat itu yang cocok untuk perempuan. Sementara laki-laki itu kan lebih diberikan kepada kapasitas rasionalnya. Ya, jadi kalau disebut misalnya ini laki-laki kurang perasaan, ya memang betul. Memang betul Allah kasih kodratnya, tapi ada kelebihan lain, yaitu di kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, langkah cepat, kemudian itu. Jadi itu yang harus dijaga. Tapi sama-sama masuk ke ruang publik, ke berbagai bidang pekerjaan, aktivitas, profesi, itu tidak ada halangan bagi wanita, bagi perempuan. Yang harus dijaga adalah batas-batasnya, sesuai dengan kodrat, kemudian sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Intinya Pak, berarti dari poin Bapak tadi, kita pria wanita ada kodratnya masing-masing. Ada kodratnya masing-masing. Jangan terlalu over, jangan terlalu melebihi batas sehingga kita juga ini bukan kodratnya sebagai wanita. Ya, berarti. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini obrolan kita hari ini, obrolan kita di pagi hari ini menuju siang Pak. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita bisa podcast lagi Pak, atau bisa sharing-sharing lagi. Mungkin kita ada obrolan publik yang dimana kita nanti akan menghadirkan diskusi publik gitu Pak. Yang depan kita bisa sharing-sharing lagi sama anak-anak muda nih Pak. Karena memang segmen kita, target kita ini untuk
mencerdaskan anak-anak muda nih Pak gitu. Bukan hanya orang tua tapi anak muda kita mau diperhatikan lah sedikit Pak. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak udah sharing-sharing di sini Bapak. Semoga sehat terus Pak, ilmu Insyaallah. Bapak bermanfaat Amin. terus untuk anak-anak muda Pak.